Selamat malam Pak Kapolda. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Panca, bisa dijelaskan sebenarnya yang menjadi modus dari para pelaku ini seperti apa dan sudah berapa tersangka yang ditetapkan dan ditahan, Pak? Jadi kami perlu sampaikan bahwa dari hasil pengungkapan ini kita sudah menetapkan 4 orang tersangka yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan penyaluran vaksin di wilayah Sumatera Utara. Seperti itu, Mbak. Yang terdiri dari 1 masyarakat sipil selaku pihak yang mengkoordinir kegiatan pengumpulan masyarakat yang akan menerima vaksin, kemudian 2 ASN selaku pihak yang melakukan kegiatan vaksin dan penyaluran vaksin, baik itu yang ada ASN yang bertugas di Rutan Tanjung Gusta Medan maupun ASN yang berada di Dinas Kesehatan. Keduanya mereka ini kita tetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi yang menerima suap. Seperti itu, karena ada uang yang diterima oleh mereka. Kemudian 1 ASN lagi bertugas sebagai ASN di Dinas Kesehatan juga, Mbak, selaku kepala seksi. Dia kita tetapkan selaku tersangka dengan diterapkan pasal 372 dan 374 KUHP, penggelapan dalam jabatan. Modus yang mereka gunakan, para pelaku ini adalah mengkompulir masyarakat yang ingin memperoleh vaksin, karena saat ini kita tahu masyarakat berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin. Kemudian mengiming-imingin bahwa kegiatan vaksin akan bisa dilaksanakan dengan memberi imbalan berupa uang sebesar 250.000 per orang. Ini dikoordinir oleh saudara SI selaku koordinator di lapangan. Dia sebagai agen properti dan mengumpulkan masyarakat untuk menerima vaksin. Dari 250.000 yang dikumpulkan tersebut, 30.000 itu diberikan atau diterima oleh saudara SI. Kemudian 220.000 ini diterima oleh dokter I bersama dengan dokter saudara SK. Begitu juga kepada saudara SH. Demikian, Mbak. Jadi sudah ada 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, 3 orang oknum ASN dan satunya lagi adalah agen properti. Pak Panca, sudah berapa banyak yang sudah dijual oleh para pelaku dan harga yang dipatok ini betul Rp250.000 per dosisnya, Pak Panca? Iya, betul, Mbak. Jadi harganya Rp250.000 ini bisa kita buktikan dari bukti transfer. Karena sebagian masyarakat itu ada yang melakukan transfer kepada tersangka ini. Kemudian ada juga yang diberikan secara cash tunai di lapangan. Seperti itu, Mbak. Nah, mereka ini semuanya sudah melakukan kegiatan penyuntikan vaksin ini baik oleh keempat tersangka ini sebanyak 15 kali di beberapa tempat yang berbeda, khususnya di kawasan-kawasan perumahan. Seperti itu, Mbak. Nah, dari 15 kali itu kita sudah menghitung kurang lebih ada 1.082 orang masyarakat yang sudah disuntikan vaksin. Sehingga kalau dikalikan 250.000 per orang, kurang lebih terdapat 372 juta. Demikian, Mbak. Sudah ada 372 juta. Sejak kapan, Pak, praktik jual beli vaksin ini sudah berlangsung, Pak, dari proses pengembangan dari pihak kepolisian? Ya. Kegiatan proses jual beli vaksin ini dilakukan oleh para tersangka sejak bulan April, Mbak, sampai dengan kemarin kita ungkap hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, di mana mereka vaksin ini sebenarnya, Mbak, itu harus keluar sesuai dengan mekanisme yang ada berdasarkan permintaan, dan kebetulan tersangka Dr. I ini adalah ASN yang bertugas di Rutan Tanjung Gusta Medan. Karena tugasnya dia diberikan untuk melakukan vaksin kepada petugas pelayanan publik ataupun para narapidana yang ada di Tanjung Gusta. Namun dalam pelaksanaannya dia tidak berikan, salurkan ke sana, tetapi diperjualbelikan. Demikian, Mbak. Jadi sedianya vaksin ini memang harusnya diberikan kepada warga binaan di Lapas Tanjung Gusta, begitu ya, Pak Panca. Nah, dari sisi permintaan, siapa konsumen vaksin dari pelaku ini, Pak? Ya, dari 15 kali itu kami sampaikan dari hasil pemeriksaan kita, itu para konsumennya adalah masyarakat-masyarakat di kawasan perumahan. Jadi ada beberapa tempat, ada 7 lokasi yang sudah kita temukan dan kita lakukan pemeriksaan, Mbak. Dan masyarakat di sana ada yang mahasiswa, ada yang pihak swasta, demikian, Mbak.
Mhm. Jadi masyarakat biasa begitu ya yang di perumahan yang menjadi target dari konsumen vaksin, jual beli vaksin ini. Siapa dalang otak Betul. dibalik dari jual beli vaksin ini, Pak? Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka dari hasil pengembangan penyelidikan ini, Pak Panca? Ya, kita sampai saat ini sebagaimana tadi berita di awal, hari ini juga kita masih melakukan penggeledahan di kantor Dinas Kesehatan Provinsi untuk memastikan siapa-siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses jual beli vaksin ini. Mohon doa restunya Mbak, mudah-mudahan kita anak-anak masih terus aktif, giat melaksanakan pemeriksaan kepada para tersangka serta mencari alat bukti lainnya. Kalau ada tersangka lainnya kita pasti akan sampaikan kepada masyarakat. Demikian. Oke, itu berarti tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka dalam kasus ini ya, Pak. Pak Panca, apakah jerat hukum baik untuk pelaku maupun pembeli vaksin COVID-19 ini secara ilegal seperti apa, Pak, nantinya? Ya, kepada para tersangka sebagaimana tadi kami sampaikan Mbak, khususnya kepada pihak yang mengkoordinir. Meskipun dia warga negara sipil, tetapi dari tindak pidana ini kita menemukan dugaan tindak pidana suap. Sehingga kita terapkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 1999. Khususnya pemberi kita kenakan pasal 11 huruf A dan B. Demikian juga para penerima, karena mereka adalah ASN sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang nomor 31 1999 tentang tindak pidana korupsi, itu dikenakan tindak pidana yang terkait dengan penerimaan suap yaitu pasal 12A dan B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Nah, khusus kepada ASN yang satunya selaku kasih, karena sampai saat ini kita masih terus melakukan pendalaman. Sementara ini kita terapkan pasal 372 dan 374 KUHP, yaitu penggelapan dalam jabatan. Demikian, Mbak. Terakhir, Pak, barang bukti apa saja yang sudah disita oleh pihak kepolisian, Pak? Ya, dari hasil penangkapan yang kita lakukan hari Selasa tanggal 18, kita menemukan ada 13 botol atau 13 vial vaksin COVID-19 seperti itu. Dari 13 itu 4 dalam keadaan kosong dan 8 lagi, 9 lagi itu masih terisi. Dan saat ini kita amankan di tempat yang aman untuk bisa kita akan gunakan nanti kepada masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu hari ini juga dari hasil penggeledahan kita menemukan kurang lebih ada 20 box vaksin COVID-19. Nah, ini kita sedang lakukan pemeriksaan. Kenapa ada di kantor Dinas Kesehatan? Karena tempat penyimpanannya bukan di kantornya yang bersangkutan. Harus disimpan di gudang yang sudah disediakan. Demikian, Mbak. Oke, Pak. Terakhir, Pak. Untuk oknum Dinkes sendiri atau pejabat dari Dinkes sendiri Sumatera Utara, apakah juga akan dilakukan pemeriksaan atau pemanggilan terkait dengan penggeledahan yang sudah dilakukan di Dinkes Sumatera Utara? Ya, kita saat ini sedang melakukan, Mbak, pemeriksaan kepada pejabat di Dinkes Sumatera Utara dan ini sedang berlangsung. Termasuk juga kebetulan pejabat yang lama baru saja diganti, kita akan lakukan pemeriksaan dan kita sedang menunggu yang bersangkutan pulang dari daerah. Insya Allah kita akan membuktikan dan transparan untuk menyampaikan hasil pemeriksaannya. Demikian, Mbak. Oke, pengusutan dan juga penyelidikan dan juga pengembangan masih terus dilakukan terkait dengan kasus jual beli vaksin di Sumatera Utara. 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, 3 oknum ASN dan juga 1 dari agen properti. Terima kasih informasinya. Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi Panca Putra telah bergabung bersama kami dalam Berita Utama.